Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Kami CGP Angkatan ke-11 Kabupaten Aceh Tenggara akan melakukan praktek coaching untuk supervisi akademik dalam rangka penugasan demonstrasi konstekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Perkenalkan, nama saya Mustafa SPDI MPD. Perkenalkan, nama saya Wulan Dwi Anggraini SPD. Perkenalkan, nama saya Eli Darliana SPD. Dan saya Sofiani SPD. Salam guru penggerak. Tergerak, tergerak, bergerak. Hore! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Eli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ustaz. Mana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Bu, apa kabarnya? Alhamdulillah. Selamat. Ya. Nah, jadi hari ini kesempatan kali ini kita akan melakukan praktik coaching ya, Ibu. Jadi di sini saya sebagai observer akan melihat dan menilai, kemudian saya akan mengamati praktik coaching yang Ibu lakukan, Bu ya. Jadi dalam praktik coaching ini tentunya kita akan menggunakan yang namanya alur cerita. Ibu sudah tahu kan bagaimana proses penggunaan alur cerita ini? Ya Bu, kemudian kita sudah tahu sama-sama Bu bahwa alur cerita itu kan ada 4 ya Bu ya. Iya. Yang pertama itu dia tujuan, yang kedua itu identifikasi, yang ketiga itu rencana aksi, kemudian yang terakhir itu tanggung jawab. Baik. Nah, jadi untuk pelaksanaan praktik coaching ini Bu ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan Bu ya. Jadi pertanyaan pertama yang ingin saya tanyakan yaitu kompetensi coaching apa yang ingin Ibu capai pada praktik coaching hari ini? Kompetensi coaching hari ini Bu yang ingin saya capai itu bagaimana saya dapat menghadirkan diri secara penuh terhadap kegiatan coaching pada hari ini, kemudian fokus di dalam mendengarkan permasalahan coach itu sendiri. Ya. Jadi kompetensi apa yang secara aktif dalam spesifik yang akan Ibu lakukan? Kompetensi secara aktif dan spesifik yang saya lakukan pada kegiatan coaching ini adalah rencana aksi dari coach itu sendiri Bu. Ya, baik Bu. Nah, dari kompetensi itu apa yang menjadi indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang ingin Ibu kembangkan dalam proses praktik coaching ini Bu? Dari proses coaching, indikatornya untuk kegiatan coaching pada hari ini itu Bu, bagaimana kita dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi coach itu sendiri. Ya, baik Bu. Nanti setelah ini kita akan melakukan praktik coaching. Ibu silakan panggil coachingnya dan saya akan mengamati secara langsung dan tatap muka untuk praktik coaching yang akan dilakukan. Baik Bu, terima kasih Bu. Saya akan melakukan praktik coaching bersama kelas senior. Ya. Assalamualaikum Pak, apa kabarnya nih Pak Mus? Waalaikumsalam Bu. Alhamdulillah sehat. Jadi ini Bu ada permasalahan sedikit yang saya temukan ini Bu. Oh begitu ya, ada yang bisa saya bantu Pak? Boleh Bu, kalau ada waktu Ibu, bisakah kita berbincang-bincang sebentar? Tentu saja boleh Pak, kebetulan saya juga punya waktu kosong ini. Ngomong-ngomong, sebelum kita berbincang lebih jauh, apa nih harapan Bapak dari pembicaraan kita nantinya? Iya Bu, ini saya ingin menemukan solusi dari permasalahan yang selama ini saya temukan. Mungkin dengan adanya bertemu dengan Ibu, ada gambaran ataupun solusi penyelesaian itu. Baik Pak,
Memangnya ada masalah apa ini ya Pak ya? Jadi gini Bu, terkait dengan disiplin di sekolah saya nih Bu. Banyak sekali anak-anak kita ini datang terlambat. Ya, itu Bu. Baik, tadi Bapak bilang banyak siswa Bapak yang datang terlambat nih. Dan juga berangkat dari rumah tadi ya Pak ya, tidak sampai ke sekolah. Iya Bu. Apakah Bapak sudah menelusuri penyebab dari masalah ini? Ya Bu, sudah Bu. Saya sudah pernah memanggil anak-anak ini satu persatu. Nah ternyata permasalahan ini sering datang terlambat karena mereka setelah berangkat dari rumah nggak sampai ke sekolah, mampir dulu di warung. Itu Bu. Nah, kira-kira seperti apa kondisi yang Bapak harapkan pada peserta didik Bapak ini? Ya tentu Bu, saya selaku tenaga pendidik saya mengharapkan siswa itu datang tepat pada waktunya. Di sekolah kami itu 7.30 itu sudah harus berada di sekolah Bu. Nah, jadi begitu Bu. Baiklah Pak, kira-kira solusi apa yang pernah berhasil Bapak lakukan untuk mengatasi keterlambatan siswa tersebut Pak? Ada Bu. Jadi solusi yang pernah saya lakukan adalah membuat absensi sekolah. Jadi absensi ini terkoneksi dengan HP orang tua. Begitu anak-anak ini datang, dia tapping langsung terkoneksi ke HP orang tua, baik itu dia datang maupun pulang sekolah. Jadi orang tua tahu dengan adanya dia tapping menggunakan kartu absensi ini, orang tuanya sudah mengetahui anaknya apakah sudah masuk sekolah atau pulang sekolah. Oh iya, berarti dia terkoneksi secara langsung ya Pak, otomatis. Iya Bu. Apabila siswa kita melakukan Tapping tapping card, ID card-nya, Iya. berarti langsung masuk laporan ke handphone orang tua. tuanya. Oh begitu, iya. Bu. Wah, itu luar biasa sekali ya Pak, solusi yang Bapak lakukan sangat bagus. Jadi jika kita rating atau kita nilai nih dari angka 1 sampai 10, menurut Bapak berapa tingkat keberhasilannya untuk mengatasi keterlambatan siswa dengan menggunakan absensi tersebut? Ya, kalau boleh saya rating itu Bu ya, tingkat keberhasilan itu bisa mencapai 7 sampai dengan 8. 7 sampai 8. Ya, bagus sekali Pak. Baiklah, selanjutnya apa saja rencana yang akan Bapak lakukan dan bagaimana langkah-langkahnya? Setelah melakukan absensi ini, saya akan membuat kesepakatan kelas dengan seluruh kelas untuk mematuhi aturan tata tertib pelaksanaan absensi. Baik, sangat bagus sekali Pak. Jadi dalam hal ini kira-kira siapa yang bisa membantu Bapak nih dalam menyusun atau menjalankan rencana tersebut agar berjalan lancar? Iya Bu, dalam menyusun rencana ini terutama kepala sekolah ya Bu, untuk kita kaitkan karena ini nanti kan mengenai pendanaan, terus kemudian operator sekolah dan juga beberapa rekan dewan guru. Dan juga wali kelas ya Pak ya tentunya Ya, Pak ya. termasuk juga wali kelas nanti akan Iya. kita libatkan Bu. Iya. Kira-kira berapa lama waktu yang Bapak perlu untuk melakukannya? Ya sebetulnya waktu yang dibutuhkan itu nggak begitu lama sih Bu, yang jelas secepat mungkin akan saya laksanakan. Baik Pak, kapan Bapak bisa mulai nih menjalankan rencana ini? Ya mungkin dalam 2 minggu ke depan lah ini Bu. Oh iya, baiklah. Adakah dukungan dari pihak lain nih yang Bapak butuhkan? Saya kira itu sudah cukup Bu, karena di situ sudah kita libatkan kepala sekolah, operator sekolah dan dewan-dewan guru semuanya. Ya, baiklah Pak. Semoga rencana Bapak berjalan lancar ya Pak. Dan sekarang nih, bagaimana perasaan Bapak ini setelah berbincang atau menceritakan permasalahan Bapak kepada saya? Alhamdulillah Bu, saat ini saya sudah merasa senang dan lega
dengan adanya bertemu dengan Ibu, solusi yang permasalahan yang saya hadapi ini sudah ada solusinya. Syukurlah kalau begitu. Apakah ada hal yang lain ingin Bapak sampaikan atau permasalahan yang lain? Saya rasa sudah cukup. Terima kasih banyak ya Bu atas kesempatan waktunya untuk saya dalam membincangkan permasalahan saya Bu. Baik Pak, saya senang melihat Bapak telah menyelesaikan permasalahan Bapak. Semoga rencana Bapak berjalan lancar. Amin. Tetap semangat ya Pak. Ya baik Bu. Terima kasih banyak juga ya Bu atas waktunya sudah bisa berbincang-bincang dengan saya. Sama-sama Pak. Terima kasih Pak. Nah, jadi Bu Eli tadi saya sudah mengamati proses coaching Ibu dengan coach Ibu dengan coaching, ya. Nah, jadi gimana tuh hasilnya Bu? Alhamdulillah Bu, hasilnya baik. Coach saya sudah menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Nah, jadi alhamdulillah kalau gitu langsung saja Bu ya kita bahas mengenai apa yang sudah Ibu laksanakan terkait dengan ketercapaian pengembangan kompetensi ya Bu ya. Kompetensi coaching yang sudah Ibu sampaikan pada awal praobservasi tadi. Nah, jadi Bu, apa yang sudah Ibu Eli lakukan untuk mencapai ketercapaian dari indikator yang Ibu Eli sebutkan tadi pada saat praobservasi? Baik Bu, jadi saya ingin mengembangkan kompetensi kehadiran penuh, kemudian fokus di dalam menyimak permasalahan coach itu sendiri. Kemudian saya juga fokus di dalam memecahkan masalah dari coach itu. Dan saya menghadirkan diri saya secara penuh di dalam proses coaching. Ya, baik Bu. Nah, jadi selanjutnya apa langkah-langkah Ibu untuk mengembangkan kompetensi coaching Ibu, khususnya kompetensi yang memberikan pertanyaan yang berbobot itu? Saya akan melakukan yang pertama itu Bu, refleksi diri untuk mengetahui kekurangan apa yang ada pada diri saya yang harus saya perbaiki ketika melakukan proses coaching. Kemudian selanjutnya dari hasil refleksi ini saya mencari referensi bagaimana cara melakukan coaching yang baik. Bagaimana cara memberikan pertanyaan yang berbobot, atau nanti kedepannya saya akan belajar public speaking yang baik, atau bisa juga belajar dari orang lain yang sedang melakukan praktek coaching itu Bu. Nah, jadi Bu Eli kan nanti akan cari referensi dulu, ya kan? Dan juga Ibu akan belajar menggunakan public speaking dan belajar dari pengalaman orang lain gitu ya Bu ya, pengalaman coaching orang lain. Nah, kemudian kira-kira kapan Ibu bisa melaksanakan rencana itu Bu? Saya akan melaksanakan rencana tersebut secepatnya Bu, mencari referensi dari Google, dari YouTube, media lainnya, kemudian akan mengikuti kegiatan public speaking begitu ada waktu longgar. Nah, jadi mudah-mudahan nanti pada praktik coaching yang akan dilakukan Ibu Eli ke depannya bisa lebih baik lagi ya Bu ya. Baik Bu, terima kasih Bu. Saya akan melakukan perbaikan. Terima kasih sekali lagi Bu, Ibu telah bersedia dan berkenan mengobservasi kegiatan coaching saya. Sama-sama Bu Eli, kalau gitu saya mohon undur diri dulu ya Bu ya, karena saya ada perihal lain. Jadi silakan Bu dilanjutkan kegiatan selanjutnya. Baik Bu. Ya, assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam.
Demikian praktek coaching kami pada sore hari ini. Kami akhiri dengan sebuah pantun. Biru laut seperti kolam, Cakep. ikan paus pandai menyelam. Cakep. Dari lubuk hati yang paling dalam, Cakep. saya tutup dengan salam. Assalamualaikum.